Selamat pagi, berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPS. Gimana? Kabar sehat ya? Ya semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita mulai saja materi daring ini, yaitu tentang interaksi antar ruang. Kita awali dengan pengertian ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Itu pengertian ruang. Ada lagi di sini, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi saja, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi kita. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, seperti air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ya. Selanjutnya, di sini kita masuk kepada interaksi keruangan. Kita awali dengan pengertian interaksi keruangan, yaitu interaksi keruangan adalah kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen, seperti antar kelompok dan wilayah. Interaksi juga merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, di sini ada sebab timbulnya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena 1. Adanya perbedaan fisik yang menyebabkan perbedaan karakteristik atau sumber daya antar wilayah, sehingga terjadi interaksi pertukaran untuk saling melengkapi kebutuhan. 2. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antara manusia yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang syarat-syarat interaksi antar ruang. Syarat-syarat interaksi antar ruang: 1. Saling melengkapi atau complementarity, yaitu antara satu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas atau barang yang berbeda. Yang kedua, syaratnya yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif atau pilihan di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Syarat yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Selanjutnya, kalian akan pelajari bentuk-bentuk interaksi antar ruang. 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lainnya. Untuk kalian pahami, silahkan kalian mencari di sumber-sumber buku, ya, apa itu urbanisasi, imigrasi, dan transmigrasi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kedua, bentuk-bentuknya adalah komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi, misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh,
melihat tayang berita, melihat tayang televisi, membaca buku, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah bentuknya transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, akan Bapak beritahu atau mengenai contoh-contoh interaksi antar ruang. Ya. 1. Misalnya, penduduk kota memerlukan bahan makanan dari desa. Hal ini terjadi karena lahan pertanian di kota sangat sedikit atau sempit dan bahkan tidak ada. Yang kedua, penduduk perkotaan juga sedikit yang bekerja sebagai petani, sehingga penduduk kota bergantung makanan dari wilayah pertanian di desa. Selanjutnya, yang ketiga contoh, penduduk desa juga berinteraksi dengan wilayah perkotaan, misalnya untuk mendapatkan layanan yang tidak terdapat di desa, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah mempelajari materi interaksi antar ruang. Sekarang silahkan anak-anak untuk mencatat soal dan Bapak akan bacakan. 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? 2. Apa saja syarat-syarat interaksi antar ruang? 3. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang keempat, sebutkan contoh-contoh interaksi antar ruang. Baiklah anak-anakku sekalian, jawaban silahkan kalian kumpulkan besok paling lambat pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp grup kita. Demikian anak-anakku sekalian, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah keilmuan kalian. Baik anak-anakku sekalian, mari pertemuan ini kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah, dan insya Allah kita akan ketemu lagi, yaitu pada minggu berikutnya.